Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini video pembelajaran matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan anak-anak ibu membuka buku petiknya halaman 73. Kita belajar subtema 3, yaitu membandingkan dan mengurutkan lama waktu kegiatan. Minggu lalu kita sudah menghitung lama waktu kegiatan. Nah, setelah kita menghitung lama kegiatannya, maka kita akan membandingkan dan mengurutkan yang mana yang paling lama, yang mana yang paling cepat. Begitu, Nak, ya. Nah, di sini ada soal cerita dan jawabannya. Nah, di sini kalian boleh baca dulu halaman 73 dan 74. Di situ penyelesaiannya menggunakan garis waktu, Nak, ya, sesuai dengan pembelajaran kita minggu lalu. Pada halaman 74, sambungan dari yang soal cerita tadi, setelah dihitung lama kegiatannya, kemudian kita dapat kesimpulan yang paling lama berputar kincir airnya milik Fitri, waktunya selama 1 jam 45 menit. Nah, kemudian diurutkan yang paling lama milik Fitri, kemudian milik Linda, kemudian milik Intan. Nah, ingat lama kegiatan ini dalam hitungan jam dan menit, ya. Kemudian satuan waktu itu banyak lagi, Nah. Ada juga yang hari, yang bulan, yang tahun, ya. Di sini juga ada contoh penyelesaiannya, ya. Sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Silahkan kalian baca atau buka lagi buku paketnya, ya, yang minggu lalu. Setelah soal cerita tadi, kita akan jawab bersama halaman 75. Di sini ada latihan, kalian diminta melengkapi tabel dengan lama kegiatan berlangsung, ya. Di sini kita akan jawab bersama. Nah, Ibu akan menggunakan cara operasi hitung pengurangan, yaitu mengurangkan waktu selesai dan waktu mulainya. Boleh kalau anak-anak Ibu ingin menggunakan garis waktu. Nah, contoh yang Ibu gunakan menggunakan operasi hitung pengurangan, yang penting kalian memiliki cara, ya. Mohon caranya ditulis, mau ditulis di bagian atas atau di buku tulis, silahkan, Nak, ya. Nah, di sini Ibu menggunakan buku tulis karena tidak muat. Ibu tulis dulu waktu selesai dan waktu mulai, kita kurangkan. Ini Ibu menyelesaikan perjalanan menuju sekolah dulu, ya. Operasi hitung pengurangan, 5 dikurang 5, 0, 3 dikurang 1, 2, 6 dikurang 6, 0 dikurang 0, 0, ya. Jadi tidak perlu ditulis. Langsung kita tulis ini 20 menit, kita isi di bagian perjalanan menuju sekolah. Kemudian bagian kedua, belajar di kelas mulai dari 11.30 hingga pukul 7. 0 dikurang 0, 0, 3 dikurang 0, 3. Di sini 1 dikurang 7 tidak bisa, maka Ibu pinjam jadi 11 dikurang 7, maka 4. Ya, 4 jam 30 menit. Nah, 4 jam akan Ibu jabarkan lagi, Ibu kali 60 supaya berubah jadi menit. Ya, 4 dikali 6, 24, 240 menit, Ibu tambah dengan 30 menit, sehingga jawabannya 270 menit. Nah, kemudian bagian ketiga, olahraga di lapangan 10.45 sampai pukul 10. Nah, berarti 45-nya tinggal turun saja. Jawabannya adalah 45 menit. Ingat, satuannya harus ditulis. Nah, kemudian selanjutnya membuat prakarya, awalnya jam 11, selesai 12.15, ini 15 dikurang 0 tetap 15. Ya, 12 dikurang 11 itu 1, maka 1 jam 15 menit. 1 ini Ibu harus ubah dulu ke menit, maka dikali 60, ditambah lagi 15 karena 1 jam 15 menit, sehingga jawabannya adalah 75 menit. Nah, anak-anak Ibu juga tulis, ya, baik di buku paketnya maupun di buku catatannya sebagai cara. Nah, terakhir di sini adalah tidur siang, selesainya pukul 13, ya.
ya. Dimulai pukul 12.15. Ingat, karena 0 tidak bisa dikurang 15, harus pinjam ke depan. Karena dipinjam si 13, berubah jadi 12. Yang 00, ingat 1 jam itu 60 menit. Maka Ibu tulis di sini 60. 60 dikurang 15 itu adalah jawabannya berapa, Nak? 45 ya. 0 dikurang 5 tidak bisa, pinjam 1 ya, jadi 10, yang ini jadi 5. 10 dikurang 5 5 dikurang 1 4, 45 menit. Nah, 12 dikurang 12 0. Maka sudah selesai. Dari lama kegiatan kita urutkan yang paling cepat hingga yang paling lambat. Di sini Ibu sudah tuliskan urutannya. Yang paling cepat ya adalah perjalanan menuju sekolah, kemudian olahraga di lapangan ya, itu 45 menit sama dengan tidur siang, kemudian membuat prakarya, terakhir belajar di kelas. Nah, hal yang sama akan kita lakukan untuk menjawab nomor 2 bagian A. Kita akan menghitung lama kegiatan, tapi di sini ada satuan jam dan menit ya. Jadi kalau jam tidak perlu lagi kita rubah ke menit ya. Seperti yang di nomor 1 tadi, kita harus ubah ke menit karena satuan yang diminta hanya menit. Sekarang Ibu akan menjawab 2 bagian A. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Nak ya. Nah, di sini Ibu tuliskan selesainya dulu, baru mulainya dan seterusnya sampai hari Minggu. Nah, Ibu kurangkan satu persatu ya. 5 dikurang 0 itu tetap 5, 4 dikurang 3 itu 1, 9 dikurang 6 itu 3 ya, berarti 3 jam 15 menit. Ibu isi di sini, anak-anak Ibu juga tuliskan caranya. Nah, di sini 0 dikurang 15 tidak bisa, maka Ibu harus merubah. Pinjam 1 jam, yang ini berubah jadi 08. Kemudian karena 1 jam itu 60 menit, maka Ibu tuliskan 60 ya. 0 dikurang 5 masih tidak bisa, yang 0 jadi 10, yang 6 jadi 5 ya. 10 dikurang 5 itu 5, 5 dikurang 1 itu 4. Kemudian di sini 8 dikurang 6 2. Maka 2 jam 45 menit ya. Kalau masih ragu boleh ditambahkan ya, 45 ditambah 15 kan 60. Nah, balik lagi kan, 6 ditambah 2 8. Nah, gitu ya Nak ya, boleh dicek kembali. 15 dikurang 45 ya. Nah, ini tidak bisa, 15 tidak cukup dengan 45, maka kita juga harus pinjam di sini. Ini jadi 9. Karena kita jabarkan 60, maka di sininya 60 ditambah dengan 15. Nah, Ibu coret sini ya. 60 ditambah 15 itu adalah 75. Nah, maka di sini 75. 15-nya berubah jadi 75. 5 dikurang 5 0, 7 dikurang 4 3, 9 dikurang 6 juga 3. Maka di sini jawabnya 3 jam 30 menit. Lanjut. 0 dikurang 0 0 ya, berarti menitnya tidak ada. 10 dikurang 7 yaitu adalah 3, maka 3 jam 0 menit ya. Kemudian yang hari Jumat di sini 0 dikurang 5 tidak bisa, maka Ibu harus pinjam jadi 10, yang di sini jadi 2. 10 dikurang 5 5, 3 dikurang 2 dikurang 2 0 ya. 10 dikurang 7 itu adalah 3. Berarti 3 jam 5 menit. Nah, kemudian 0 dikurang 30 tidak boleh, maka di sini jadi 10, yang ini jadi 60. Ingat, 0 dikurang 0 itu 0 ya. Kemudian 6 dikurang 3 itu 3, 10 dikurang 7 itu 3. Maka di sini jawabannya 3 jam 30 menit. Kemudian di sini tetap 0 ya menitnya. 12 dikurang 8 itu adalah 4 ya. Berarti di sini kegiatannya 4 jam 0 menit. Nah, ya, sekarang kita harus mengurutkan dari paling lama ya.
Di sini Ibu urutkan Minggu yang paling lama 4 jam, kemudian Rabu itu 3 jam 30 walaupun sama dengan Sabtu, tapi Ibu dahulukan Rabu ya, karena urutan hari kan Rabu duluan. Kemudian 3 jam 15 menit Senin, Jumatnya itu 3 jam 5 menit, kemudian Kamis itu persis 3 jam, kemudian terakhir hari Selasa ya. Anak-anak Ibu ikut jawab, kita lanjutkan lagi. Yang nomor 3, kita akan menggambar jarum jam ya. Karena di sini dia mintanya jarum panjang merah, jarum pendek biru. Jika tidak memiliki pewarna, boleh pakai pensil seperti Ibu. Ibu pakai pensil saja. Nah, kita akan membuat dulu mulainya jarumnya sampai selesainya jarumnya, sesuaikan, baru kita hitung lama kegiatan ya yang Rio lakukan ya. Yang pertama, Rio memulai membuat kincir angin itu pukul 10.30. Ingat, jarum pendek itu menyatakan jam, ya, jarum panjang itu menyatakan menit ya, karena menitnya itu 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, maka jarum panjang ya, atau di sini warnanya merah itu ke arah 6 ya. Jarum pendeknya antara 10 dengan 11 karena sudah 10 lewat 30. Kemudian selesainya 12.15, menitnya ke 15 itu 5, 10, 15. Berarti yang panjangnya ke 3, yang pendeknya ke 12 tapi lebih sedikit saja ya, yang tidak terlalu lurus ke 12. Nah, kemudian kita akan hitung kalau persis 30 menit berarti itu jam 11 ya. 30 menit dulu itu jam 11. Dari 10.30, 30 menit jam 11, kemudian jam 11 ke jam 12 itu adalah 1 jam. Nah, persis jam 12 itu sudah 1 jam, karena ini 12.15, maka tambah lagi dengan 15 menit. Nah, berarti 1 jam 30 ditambah 15, 45 menit. Ya, kemudian kita lakukan hal yang sama di bagian B. Anak-anak Ibu bisa menuliskan caranya di samping ya. Nah, di sini Ibu ke bagian B, jam 15.25, 25, 5, 10, 15, 20, 25. Berarti jarum panjangnya ke angka 5, jarum pendeknya jam 15, 12, 13, 14, 15. Berarti dia arah 3 tapi sudah hampir ke 4 karena sudah lewat 25 menit ya. Nah, kemudian hingga 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17.00 berarti jarum pendeknya persis ke 5, jarum panjangnya persis ke 12 ya. Nah, kemudian di sini karena arahnya ingin jam 4, 15 kan jam 3, mau ke jam 4 atau ke jam 16 itu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 menit dulu. 35 menit itu sudah jam 16 ya, 15 sudah jam 16 atau jam 4. Nah, karena ini jam 17, dari jam 4 ke jam 5 itu cuma 1 jam, maka di sini Ibu tambahkan 1 jam sehingga 1 jam 35 menit. Kita lanjutkan untuk menjawab soal nomor 4. Di sini kalian diminta mengerjakan soal berikut dengan tepat. Karena berhubungan dengan hari dan bulan, boleh kalian gunakan kalender ataupun almanak ya yang ada di rumah. Ibu juga menggunakan kalender yang tahun kemarin ya, 2021. Nomor 1, kita akan jawab 8 hari setelah tanggal 24 November adalah tanggal berapa ya. Nah, di sini ada tanggal 24 November ya. Nah, kemudian 8 hari setelahnya Ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini tanggal 2 tapi sudah berganti bulan. Nah, habis November itu kan Desember, berarti tanggal 2 Desember. Di sini Ibu jawab 2 Desember nak ya. Nah, kemudian 12 hari setelah tanggal 27 Maret itu tanggal berapa?
Nah, di sini Ibu pakai kalender yang lebih besar ya, tanggal 27 Maret ya, 12 hari setelahnya. Kalian tinggal hitung. Pas melompat baru 1 ya, 2, 3, 4, ganti bulan ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti tanggal 8 tapi bulannya April, Nak ya. Nah, ini sudah Ibu tuliskan 8 April, kemudian kita lanjutkan 6 hari sebelum tanggal 5 Juni. Nah, di sini ada 5 Juni, 6 hari sebelum itu berarti mundur, Nak ya. Kita hitung mundur 1, 2, 3, 4, berarti 4 ke bulan sebelumnya ya. 4, 5 ya, 5, ini di sini 5, 6 ya, 6 berarti tanggal 30 di bulan Mei ya di sini ya. Kemudian Ibu sudah tulis di sini 30 Mei tadi sebelum Juni ya. Nah, di sini yang D 2 minggu sebelum tanggal 18 Oktober. Ibu pakai kalender yang kecil ya. 18 Oktober di sini ya. Kemudian 2 minggu, ingat 1 minggu itu 7 hari. Berarti harus 2 dikali 7 yaitu 14 hari. Jadi 14 hari sebelum ya, sebelum itu mundur ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, berarti tanggal 4 ya, tapi ini masih di bulan yang sama yaitu Oktober. Nah, Ibu sudah tuliskan 4 Oktober ya, karena masih di bulan yang sama. Lanjut, 1 minggu sebelum tanggal 25 Juli. Ingat 1 minggu itu adalah 7 hari, Nak ya. Jadi di sini tulis 1 dikali 7 yaitu 7 hari. Jadi 7 hari sebelum tanggal 25 Juli. Ibu gunakan kalender besar di sini tanggal 25 Juli. 1 minggu itu 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tanggal 18 Juli. Sudah Ibu tuliskan 18 Julinya, terakhir 35 hari setelah ya. Kalau setelah berarti maju atau lebih banyak daripada tanggal 15 Maret. Di sini ada kalender 15 Maret, kita hitung 35 hari setelahnya, Nak ya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pindah 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 berarti tanggal 19 April. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan 19 April ya. Terakhir kita akan jawab yang nomor 5 halaman 77 ya. Di sini kita akan mengerjakan soal cerita. Ayu membeli biskuit kemasan, pada kemasan tertera kadaluarsanya. Kadaluarsa ini kalau sudah lewat berarti tidak boleh dimakan lagi, Nak ya, atau expired biasanya ditulis di setiap kemasan makanan, minuman dan lain sebagainya ya. Tanggal 30 Mei 2021. Jika hari ini tanggal 19 September 2020, nah 2020 ke 2021 ya, berarti masih boleh dimakan. Tapi berapa hari lagi biskuit itu kadaluarsa atau tidak boleh dimakan, maka kita harus hitung setiap bulannya, setiap harinya, dan pergantian tahunnya. Nah, di sini Ibu akan urutkan berawal dari tanggal 19 September 2020. Nah, ya. Nah, karena September itu sampai ke tanggal 30 itu 19 sampai ke 30 itu adalah 11 hari. Ibu tulis sini ya, 11 hari. Kemudian kita jumlahkan terus ya, ini 11 hari. Kemudian dari 30 September ke 31 Oktober itu adalah 31 hari. Nah, perpindahan dari 31 Oktober menuju ke
30 November, yaitu adalah 30 hari. Di sini Ibu tuliskan, Ibu lingkari. Nanti yang kita lingkari ini akan kita jumlahkan. Kemudian dari November ke Desember itu 31 hari. Kemudian pindah lagi ke Januari tahun 2021, itu ada 31 hari lagi ya. Nah, karena di bulan Februari 2021 cuma 28 hari, maka kita akan tambahkan nanti dengan 28. Kemudian perpindahan lagi ke Februari ke bulan Maret. Maret cuman 31 hari, sudah 31 ya, yang cuman 28 hari itu cuman Februari. Kemudian di bulan April itu ada 30 hari ya. Terakhir dia mintanya sampai 30 Mei 2021 ada 30 hari. Nah, yang Ibu lingkari akan kita jumlahkan ke bawah ya. Nah, kenapa Ibu sampai ke bulan Mei 2021 hanya tanggal 30 walaupun bulan Mei sampai 31 ya, padahal karena dia cuma meminta sampai tanggal 30 Mei 2021. Untuk jumlah harinya boleh dicek dengan kalian melihat kalender. Nah, di sini angkanya sudah Ibu jumlahkan sehingga hasilnya 253 hari. Jadi anak-anak Ibu boleh menuliskan di bagian jawabannya 253 hari dengan cara yang sudah Ibu tuliskan juga. Videonya boleh di-stop dulu sementara kalian menulis ya, kemudian nanti di-play lagi ya. Ini cukup sulit, maka Ibu bantu jawab nak ya. Mohon maaf ya. Sesuai dengan bukunya, soalnya lumayan sedikit sulit ya. Yang bagian B, Agung berulang tahun tanggal 5 Mei. Jika hari ini tanggal 22 Oktober 2020, berapa hari lagi Agung berulang tahun pada tahun 2021? Nah, Ibu akan urutkan lagi seperti nomor bagian A ya. Di sini Ibu tuliskan berawal dari 22 Oktober 2020 ya sampai ke 31 Oktober. Ini perpindahannya hanya 9 hari nak ya. Nah, kemudian pindah ke bulan November itu 31 hari, kemudian pindah lagi ke Desember. Ops, ini 30 hari, kebalik, yang ini 31 hari. Ya, karena November cuma 30 dan Desember 31. Nah, pindah lagi ke Januari. Januari 31 hari. Kemudian Ibu pindah ke Februari ada 28 hari. Kemudian di bulan Maret ada 31 hari. Di bulan April itu ada 30 hari. Kemudian terakhir karena dia sampai 5 Mei saja, maka di sini ada 5 hari. Nah, yang Ibu lingkari akan kita tulis kemudian kita jumlahkan ke bawah. Nah, di sini anak-anak Ibu bisa tambahkan, Ibu contohkan ya, 9 tambah 1 10, tambah 1 11, ya, tambah lagi 8, 11 tambah 8 19, tambah 1 20, tambah 5 25 ya, berarti tahan di sini. Nah, 2 ditambah 3 5, 5 ditambah 3 8, 8 ditambah 3 lagi 11 ditambah 2 11 12 13, 13 ditambah 3 16, 16 ditambah 3 19, berarti 195 hari. Boleh ditulis jawabannya di sini 195 hari. Terakhir yang C, 2 minggu lagi Pak Ilham akan memanen biji jarak untuk membuat minyak jarak. Sekarang tanggal 5 November, tanggal berapakah Pak Ilham akan memanen biji jarak? Ingat 2 minggu ya di sini. 1 minggu itu kan 7 hari ya. 1 minggu itu 7 hari, berarti 2 dikali 7 itu adalah 14 hari. Nah, karena dia memanen berarti setelah tanggal 5 November ya. Kan dia menanamnya tanggal 5 November, berarti memanennya setelah 5 November. 14 hari setelah 5 November. Nah, di sini 5 November, 14 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti kalau 15 di sini, kalau 2 minggu cukup di 14 ya. Ingat, 2 minggu itu cuma 14 hari, yaitu 19 November.
Nah, di sini Ibu sudah tulis memanen tanggal 19 November. Nah, sudah selesai pembahasan Ibu, sangat panjang sekali ya. Minta maaf karena Ibu tidak ingin kalian jawab sendiri. Ibu ingin Ibu yang bantu jawabkan. Semoga anak-anak Ibu bisa paham. Nah, ini Ibu sambil perbesar ya. Mohon maaf, mungkin ada beberapa tulisan yang sulit kalian lihat ya. Di sini Ibu berusaha supaya kalian bisa melihatnya. Nah, semoga dengan arah begini kalian bisa melihat dan bisa menyalinnya. Boleh di stop dulu ya. Ibu minta maaf kalau ada salah kata. Semoga anak-anak Ibu bisa menjawab semuanya sesuai dengan arahan Ibu yang sudah Ibu bantu jawab. Ya, minta maaf kalau ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa jaga terus kesehatannya ya anak-anak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.